Halo sahabat Permata, saya Dr. Firman Syahkatab, spesialis anak di Rumah Sakit Permata Depok. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya bayi, punya anak kecil, atau opa, oma yang masih punya cucu, ya tentunya kita menginginkan anak atau cucu kita menjadi anak yang cerdas, pinter, tumbuh kembangnya bagus, dan sepanjang masa kita anaknya lucu dan aktif untuk bermain. Semua itu akan kita peroleh dengan cara ya tentunya dengan makan atau nutrisi yang baik, dan yang terpenting adalah bagaimana anak itu apakah sudah diimunisasi atau belum. Nah, itu yang terpenting. Anak harus mencapai kesehatan yang optimal kalau dia sudah memenuhi imunisasi yang lengkap. Memasukkan sebagian bakteri atau virus yang sudah mati atau yang dilemahkan atau rekombinan dari keduanya yang berguna untuk timbulnya respon antibodi pada bayi kita. Apa itu antibodi? Rumah misalnya, kita akan membentuk bagaimana pagar rumah atau dinding rumah supaya menahan dari gempuran-gempuran dan lain. Itulah antibodi. Jadi pemberian imunisasi diharapkan tubuh bisa mengingat bakteri atau kuman yang dimasukkan itu, sehingga nanti akan anak mempunyai kekebalan terhadap kuman itu sendiri. Imunisasi ini unik dan khas, ya. Artinya apa? Cara kerja dari imunisasi ini adalah setelah dilakukan pemberian imunisasi, tubuh akan berkenalan, ya. Jadi seperti kita akan berkenalan dengan seseorang misalnya, dan setelah berkenalan memorinya disimpan. Jadi riwayat kuman bakteri itu akan disimpan, sehingga nanti suatu saat jika seorang anak atau bayi menemukan suatu penyakit yang seperti yang diimunisasi tersebut, tubuh akan merespon, ya, merespon bahwa oh itu dia pernah kenal, sehingga keluarlah antibodi dia terhadap penyakit tersebut, sehingga anak terlindungi dari penyakit yang berat. Anak merasa bahwa penyakit itu pernah dikenal waktu diberikan imunisasi. Jadi reaksi yang seharusnya bakteri atau kuman tersebut masuk ke tubuh akan menimbulkan suatu penyakit yang berat, tetapi karena diimunisasi dan anak sudah kenal dan tubuh sudah membentuk antibodi, sehingga reaksi yang dilawan oleh antibodi itu adalah menetralisir, ya. Jadi gejalanya bisa ringan, bisa tidak ada gejala sama sekali pada seorang anak yang sudah diimunisasi. Imunisasi di Indonesia itu sudah banyak yang tersedia, ya. Jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah merekomendasikan bahwa beberapa imunisasi yang tersedia di Indonesia itu misalnya mulai dari BCG, DPT, polio, campak, yang merupakan jenis-jenis imunisasi yang harus dilengkapi pada seorang anak di bawah 9 bulan. Itu yang kita sebut dengan imunisasi dasar yang pertama. Tentunya setelah itu ada imunisasi yang booster atau pengulangannya. Bagaimana dengan vaksin-vaksin yang tambahan lain? Ya, itu akan kita lengkapi setelah imunisasi dasar itu akan sudah terlaksana dengan sempurna. Saat ini di masa pandemi, tentunya pemberian imunisasi itu sangat penting sekali, ya. Pemberian imunisasi atau vaksinasi pada anak-anak atau bayi kita pada masa pandemi ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena pada saat itulah kita sudah mulai fokus kita mulai terpecah, ya. Satu melalui pandemi, satu kita bagaimana supaya anaknya lengkap imunisasinya. Karena penurunan cakupan imunisasi itu akan berdampak pada kesehatan anak itu sendiri, ya. Anak diharapkan
pemberian imunisasi itu benar-benar lengkap sehingga risiko untuk terjadinya suatu penyakit itu sedikit mungkin atau seminimal mungkin ya. Dan tentunya pelayanan kesehatan ya di setiap daerah-daerah di Indonesia ya telah mempersiapkan baik itu APD-nya ya, baik itu tentang menjaga jaraknya, baik itu tentang pemakaian masker di tenaga kesehatan, yang semuanya itu adalah memberikan rasa aman pada orang tua, pada si bayi, pada si anak untuk dilakukan imunisasi. Jadi memang karena penyakit ini adalah penyakit baru, jadi semuanya informasi-informasi itu yang baru dan terbarukan yang sedang beredar ya. Memang sampai saat ini ya, sampai saat ini imunisasi sedang berjalan adalah di atas 60. Tetapi ada beberapa perkembangan yang terbaru ini, vaksin COVID ini sudah mulai bisa pada usia 18 tahun ke atas. Kenapa pada anak di bawah 18 tahun ke atas belum bisa? Itu bukan karena belum bisa, tapi belum diteliti untuk diberikan pada anak di bawah 18 tahun. Jadi sementara ini pemberian di atas 18 tahun sudah dilakukan penelitian dan itu aman. Dan bagaimana pada anak? Mudah-mudahan di kemudian hari penelitian tentang pemberian vaksin untuk anak yang di bawah 18 tahun bisa berhasil atau bisa aman untuk diberikan. Tentunya walaupun imunisasi COVID belum bisa dilakukan pada anak di bawah 18 tahun, imunisasi terutama yang dasar pada seorang bayi dan anak itu harus dipenuhi, harus dilengkapi, karena kita jangan terpecah ya mengenai COVID, tetapi anak kita dilupakan, karena itu adalah salah satu benteng pada tumbuh kembang anak supaya terhindar dari beberapa penyakit yang ada yang bisa kita hindari dengan pemberian imunisasi.